Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tersebutlah di negeri Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang sangat pelit. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Padahal kekayaannya itu sangat berlimpah. Rumahnya megah dan mewah, berdiri kokoh di antara rumah-rumah tetangganya yang kumuh. Namun demikian, ia tak memiliki rasa belas kasihan. Melihat para tetangganya hidup dalam kemiskinan, ia justru memandang mereka sebelah mata dan enggan bersedekah walaupun hanya sedikit. Abu Nawas yang tidak suka dengan sifat tetangganya yang fakir itu pun berniat mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke rumah sang saudagar. Sesampainya di depan gerbang, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk, Tuan." Mendengar ada yang berteriak dari luar, sang tuan rumah pun menghampirinya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah walau hanya berbasa-basi. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Ayo silakan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya. Setelah dipersilakan duduk di ruangan tamu, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Jadi begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Aduh Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," jawab tetangganya. "Lalu apa yang harus saya lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya, Abu Nawas," jawab si tetangganya. "Oh begitu ya, Tuan. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas, saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas sekali lagi. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawabnya mulai emosi. "Benar nih, Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya, betul, saya tidak mau Abu Nawas." "Oh ya sudahlah Tuan, tapi bagaimana kalau nanti pemiliknya bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau pemilik ayam itu tetap tidak mau menerimanya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," jawab si tetangga. "Oh begitu ya Tuan, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dan kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara itu si tetangga masuk ke dalam rumah. Tapi begitu ia sampai di halaman belakang, betapa terkejutnya dia. Ayamku hilang satu." Seketika ia pun sadar. Wah, kurang ajar Abu Nawas. Ternyata ayam yang dia curi itu ayamku sendiri, geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya, saudagar itu pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ayam yang kamu curi itu ternyata ayamku ya? Cepat kembalikan," teriaknya penuh emosi. "Oh tidak bisa Tuan," jawab Abu Nawas santai. "Tuan sendiri kan yang telah memberikannya kepadaku. Padahal sudah berulang kali aku menawarkan agar Tuan mau menerima ayam itu. Tapi Tuan selalu menolaknya. Bahkan Tuan menyarankan agar aku membawanya pulang dan merawatnya. Ya, jadi aku ikuti saran Tuan. Dan lagian, ayamnya juga sudah aku potong dan kujadikan ayam goreng," lanjut Abu Nawas. Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," teriak tetangganya marah dan geram. Ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Alkisah, di sebuah negeri yang jauh, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Suatu hari, sang raja berkata kepada penasihat istananya bahwa dirinya sudah tak sanggup lagi menjalankan roda pemerintahan. Namun ia bingung, dari kelima putra mahkotanya, siapa yang paling pantas menjadi penggantinya. Penasehat istana pun memberikan saran. "Paduka, bagaimana jika Paduka meminta bantuan Abu Nawas?" "Abu Nawas? Siapa dia?" tanya sang raja heran. "Abu Nawas itu adalah orang cerdik dari negeri Baghdad, Paduka," jawab penasehat istana. Sang raja lalu menyetujui usulan tersebut. Maka ia mengutus beberapa orang istana untuk pergi ke Baghdad dan menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun tiba dan menghadap sang raja itu. Setelah mendengar maksud kedatangannya, Abu Nawas pun bertanya, "Kalau boleh tahu, kriteria seperti apa yang Paduka inginkan untuk seorang pemimpin?" "Yang jelas harus pintar, Abu Nawas. Dan yang lebih penting lagi, ia harus jujur," jawab sang raja. "Oh, begitu. Kalau dari kelima putra mahkota itu, apakah ada yang terlihat paling pintar, Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. "Kalau soal pintar, semuanya pintar-pintar, Abu Nawas. Bahkan saya sendiri sampai kesulitan membedakannya," ujar sang raja. "Baiklah, Paduka, kalau begitu berarti yang Paduka cari adalah kejujuran. Saya punya cara untuk mengujinya," kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu meminta agar kelima putra mahkota dipanggil satu persatu. Kepada masing-masing, ia memberikan satu butir telur dan seekor induk ayam. "Nah, saya beri waktu 40 hari. Siapa di antara kalian yang berhasil menetaskan telurnya menjadi anak ayam, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi raja," perintah Abu Nawas. Hari demi hari pun berlalu, hingga genap 40 hari. Kelima putra mahkota kembali menghadap. 4 dari mereka membawa anak ayam kecil. Hanya satu yang datang dengan membawa sebutir telur yang belum menetas. Sang raja pun tersenyum sambil berkata, "Lihat Abu Nawas, semua putra mahkota memang pintar-pintar. 4 dari mereka berhasil menetaskan telurnya. Hanya satu yang tidak. Mungkin dia kurang beruntung. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa rencana selanjutnya?" Abu Nawas pun tersenyum dengan tenang. "Tidak ada rencana lain, Paduka. Saya rasa ini sudah cukup. Paduka sekarang sudah bisa menentukan siapa yang pantas menggantikan tata Paduka." Sang raja pun kebingungan. "Tapi yang berhasil ada 4 orang, Abu Nawas. Kenapa justru kamu berkata sudah cukup?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Tuan Raja, ketahuilah bahwa telur-telur yang saya berikan adalah telur palsu. Tidak mungkin bisa menetas. Dan bukankah yang Paduka cari adalah putra mahkota yang jujur? Nah, sekarang Paduka bisa menilai sendiri siapa di antara kelima putra mahkota yang paling jujur." Sang raja pun terkejut dan sekaligus kagum atas kecerdikan daripada Abu Nawas. Dan akhirnya putra mahkota yang membawa telur asli yang tidak menetas dipilih menjadi raja menggantikan sang ayah. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok, kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman yang penuh dengan teka-teki, Baginda Raja yang terkenal gemar menguji kecerdasan Abu Nawas berkata, "Hei Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Kalau kamu berhasil menjawabnya, kamu akan mendapatkan hadiah emas sepenuh keranjang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh." Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dia tahu pertanyaan Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tidak gentar. "Siap Paduka, apakah pertanyaan itu Paduka?" tanyanya dengan tenang. Baginda Raja mendekatkan tubuhnya, menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban sembarangan tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia pun berkata, Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam.
Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya, Paduka. Baginda Raja pun tersenyum dengan licik. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku, Abu Nawas. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Pada hari pertama, ia pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Di sana, ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia menambahkan beban kecil yang tersembunyi di bawah timbangan, sehingga barang yang ia jual terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Abu Nawas mendekati seorang pembeli dan berkata, "Tahukah kamu bahwa barang yang kamu beli sebenarnya lebih ringan dari yang terlihat?" Pembeli itu terkejut, tetapi pedagang itu langsung membantah dengan suara lantang, "Jangan dengarkan dia, aku ini pedagang yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum sambil bergumam dalam hati, "Orang ini menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain. Apakah ini yang lebih jahat daripada setan?" Namun ia merasa ini belum cukup untuk menjadi jawaban yang pasti. Ia terus berjalan hingga ia melihat seorang pejabat kerajaan sedang memeras seorang petani miskin. Pejabat itu memaksa sang petani untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan ancaman akan menyita tanahnya jika tidak segera membayar. Abu Nawas pun merasa geram melihatnya. "Ini lebih jahat lagi," pikirnya. Tapi ia tetap merasa ada hal yang lebih besar daripada ini. Pada hari kedua, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal bijaksana di masjid. Ia menceritakan pertanyaan baginda raja dan bertanya, "Nah, kalau menurut Tuan, apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Sang alim itu pun tersenyum dan berkata, "Setan atau iblis itu musuh yang nyata, tapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia di sisi lain bisa menjadi lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa kendali. Bahkan hawa nafsu manusia bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang bahkan setan pun tak terpikirkan." Mendengar ini, Abu Nawas merasa pencerahannya semakin lengkap. Ia merenungkan kata-kata itu sepanjang malam dan merangkai jawaban yang akan ia berikan kepada baginda raja. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Baginda raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya. "Jadi Abu Nawas," kata baginda raja dengan senyum penuh harap, "apa jawabanmu? Apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda raja mengernyit, penasaran dengan jawaban itu. "Manusia? Jelaskan maksudmu." Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Setan hanya menggoda, Paduka. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Tetapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika manusia dengan sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau bahkan merusak tatanan dunia demi kepentingan pribadi, mereka melampaui setan dalam hal kejahatan, Paduka. Setan hanyalah penggoda, tetapi manusia menjadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar penjelasan itu, baginda raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Jawabanmu sangat bijaksana. Kamu telah membuka mataku bahwa kejahatan sejati bukan hanya berasal dari godaan setan, tetapi juga dari akal manusia yang disalahgunakan." Baginda raja pun memerintahkan pelayan untuk membawa keranjang emas sebagai hadiah, dan dengan senang hati Abu Nawas pun menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas tersenyum puas sambil berkata, "Seperti biasa, akal sehat dan kebijaksanaan adalah senjata yang terbaik." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menambah kekaguman rakyat kepada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah,
Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istri yang solihah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai.
Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas. Aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin," pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. "Ah, payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang," batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin," kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya nggak punya uang, tapi malah sering pesta," gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu?" jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun.
Apa syaratnya Tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbalnya. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu, jawab sang dukun. Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham, tanya Abu Nawas lagi. Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Lah gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan Tuan? Tanya Abu Nawas. Oh gak masalah, kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu. Baiklah, aku setuju Tuan, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil. Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan. Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang, goda Abu Nawas. Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas, kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik, juga dikenal karena sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajak mereka makan bersama. Namun sayangnya, kedermawaan Abu Nawas ini dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika merasa lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas dengan berpura-pura ingin bersilaturahim. Tentu saja, Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat dan menyajikan makanan. Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang. Lama-kelamaan Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Akhirnya ia mendapatkan ide cerdik untuk mengerjai mereka. Hingga pada suatu hari, saat kawan-kawannya datang, Abu Nawas segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Ia memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan memasaknya di atas tungku. Dia pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. Kalau setiap hari begini, kita bisa makan gratis selamanya, timpal yang lain sambil tertawa. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan meletakkannya di atas meja. Salah satu dari mereka dengan antusias membuka tutup nampan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya hanya air kuah yang bercampur batu. Dengan wajah bingung mereka pun bertanya, isinya kok batu Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum tenang. Kehadiran dan persahabatan kalian itu yang paling utama, bukan makanan. Makan gak makan yang penting ngumpul, bener kan? Balasnya santai. Dan sejak saat itu kawan-kawan Abu Nawas pun sadar untuk tidak lagi memanfaatkan kebaikannya.
kisah selanjutnya. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah gak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu gak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya
bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi, di pinggir pasar, Abu Jahil duduk santai di sebuah warung sambil mengepulkan asap rokok. Ia tampak menikmati pagi itu, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak menutup hidung. "Aduh, Abu Jahil, kamu membuat udara pagi yang segar jadi seperti dapur pembakaran," keluh seorang tetangga. "Ya kalau tidak suka, jangan deket-deket lah," balas Abu Jahil sambil meniupkan asap ke arah yang berlawanan. Di tengah situasi itu, datanglah Abu Nawas membawa keranjang buah. Melihat Abu Jahil yang asyik merokok, ia pun menghampirinya dengan senyum penuh arti. "Wahai Abu Jahil, kamu pagi-pagi udah seperti cerobong asap kapal laut aja," goda Abu Nawas. Abu Jahil pun bertanya, "Abu Nawas, kamu ini memang suka ikut campur. Aku hanya ingin menikmati hidup, dan lagi pula apa salahnya merokok? Tidak ada larangan yang jelas dalam agama." Abu Nawas pun mengangkat alis. "Bener gak ada larangan?" "Oh iya, bener. Yang ada kan cuma bilang makruh, ada bilang yang mubah. Jadi aku tidak melanggar aturan kan?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, ayo ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan." Dengan rasa penasaran, Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas ke kebun belakang rumahnya. Di sana ada sebuah tungku besar yang penuh dengan kayu bakar. Asap mengepul tebal dari tungku itu. "Coba Abu Jahil, kamu masuk ke dekat tungku itu dan hirup udaranya," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah tungku. "Masuk ke tungku? Kamu gila, Abu Nawas. Aku bisa sesak nafas kalau hirup asap sebanyak itu," protes Abu Jahil. Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Loh, tadi kamu bilang asap nggak masalah. Apa bedanya dengan asap rokok yang kamu hirup setiap hari?" "Itu beda, Abu Nawas. Asap tunggu itu kan tebal dan langsung menyiksa dada," kata Abu Jahil mulai gelisah. Abu Nawas pun menggeleng pelan. "Justru itu masalahnya, Abu Jahil. Asap rokok mungkin terlihat kecil dan tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan ia merusak paru-parumu, sama seperti tungku ini merusak udara di sekitarnya.
Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh, bukan menghancurkannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam. Tapi aku sudah kebiasaan, Abu Nawas. Dan lagi pula berhenti itu juga susah kan? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tidak ada yang mudah dalam ketaatan, Abu Jahil. Tapi setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga amanah tubuh ini pasti akan mendapat pahala dari Allah. Ingat, tubuhmu ini bukan milikmu sepenuhnya. Allah yang menitipkannya padamu. Abu Jahil pun tertegun mendengar nasihat itu. Ia sadar bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah yang sering ia abaikan. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun berusaha mengurangi kebiasaan merokoknya. Meski tidak langsung berhenti, ia tahu bahwa setiap usaha kecilnya adalah bentuk ketaatan yang akan Allah lihat dan balas dengan kebaikan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk di teras rumahnya dengan wajah kusut seperti kain yang belum disetrika. Para tetangga yang lewat saling berbisik, penasaran dengan apa yang membuat Abu Jahil terlihat begitu gelisah. Dan tak lama kemudian Abu Nawas lewat dengan senyum yang cerah. Melihat sahabatnya yang murung, ia menghampirinya. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu lebih kusut dari kantong pedagang di pasar?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Aku tuh bingung Abu Nawas. Mengapa ya poligami kok dibatasi hanya 4 istri? Kalau bisa lebih banyak, bukankah hidup jadi lebih bahagia?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Bahagia atau malah tambah repot?" godanya. "Ya tentu saja bahagialah. Bayangkan aja, setiap hari ada yang masak makanan favoritku, nyapu rumah, memijat punggung, dan menyanyikan lagu pengantar tidur," jawab Abu Jahil penuh semangat. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh arti. "Baiklah Abu Jahil, kalau kamu memang yakin itu ide yang bagus, aku tantang kamu untuk menikahi 4 istri dulu. Kalau kamu berhasil tanpa masalah, aku akan mendukung gagasan poligami lebih dari 4. Abu Jahil yang memang suka tantangan langsung menerima tantangan itu. Dalam waktu beberapa bulan, ia pun berhasil menikahi 4 perempuan yang semuanya cantik dan berbakat. Awalnya hidup Abu Jahil terasa seperti surga. Setiap hari ada yang menyuguhkan teh hangat, memijat pundaknya, dan menyanyikan pujian manis. Namun seiring waktu, badai rumah tangga mulai datang. Hingga pada suatu malam, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang kusut. "Aku tidak tahan lagi Abu Nawas, hidupku berantakan." Abu Nawas pun menahan tawa. "Ceritakan kawan, apa yang terjadi?" "Istri pertama aku marah karena aku lupa ulang tahunnya," keluh Abu Jahil. "Ya itu wajarlah," sahut Abu Nawas. "Yang kedua ngambek karena aku belikan perhiasan untuk yang ketiga," lanjut Abu Jahil dengan wajah yang lesu. "Sudah mulai repot ya," goda Abu Nawas. "Itu belum seberapa. Yang keempat malah protes kenapa aku makan masakan istri pertama lebih dulu," kata Abu Jahil hampir menangis. Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Itu baru 4 Abu Jahil. Bayangkan kalau ada 5, 6, 7 atau bahkan 8. Bukankah hidupmu akan lebih kacau daripada pasar malam?" Abu Jahil pun terdiam lama. "Kamu benar Abu Nawas, aku menyerah. 4 saja sudah bikin kepala pening. Kalau lebih dari itu, aduh, mungkin aku tak akan hidup damai." Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Nah itulah kenapa Allah dalam kebijaksanaannya menetapkan batasan 4 istri kawan. Bukan karena kurang seru, tapi karena Allah tahu kemampuan manusia itu terbatas. Kita hanya punya satu hati, satu kepala, dan satu hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya.
Mendengar itu, Abu Jahil pun terdiam dan mengangguk pelan. Aku sungguh bodoh Abu Nawas. Seharusnya aku sadar bahwa aturan Allah itu selalu penuh hikmah. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun lebih banyak bersyukur dan menjalani rumah tangganya dengan lebih bijaksana. Kini ia memahami bahwa aturan Allah bukanlah pembatas kebahagiaan, melainkan jalan menuju hidup yang lebih damai dan bermakna. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau Abu Jahil." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita Abu Jahil." Abu Jahil pun merenung sejenak. "Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita." "Nah, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik." Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. "Godaan itu wajar Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Bu Nawas. Aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas. Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma.
Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu, gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut.